الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah segala kerajaan dan beliaulah Allah Subhanahu wa taala penguasa atas segala sesuatu. جمعنا في هذه البلدة المباركة وفي هذا المسجد المبارك وفي هذه الليلة المباركة عطاء من عنده وفضلا ومنه نسأله سبحانه وتعالى أن يمن فيها علينا وعليكم بتمام أعمالنا وقبول صلاتنا وإصلاح أحوالنا. Dan alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri ini, di masjid yang penuh dengan barakah ini, kemudian di suasana yang luar biasa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kepada kita kenikmatan, dan Allah Subhanahu wa taala terima salat kita, terima semua amal ibadah kita, dan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan semua amal kebaikan kita. وكلما اجتمعتم وكلما تهيأ لكم أسباب الالتقاء في هذه المساجد أو في غيرها من معاهد العلم أو في غيرها من مجالس الخير فهذه نعمة ومنة كبيرة تظهر فيها سر اجتماع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan segala pertemuan yang kita adakan baik di masjid, di majelis ilmu atau di pondok pesantren, duduk bersama untuk membicarakan agama Allah Subhanahu wa taala, ini akan tampak barakah dari pertemuan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebaikan-kebaikan yang akan selalu mengalir. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في كتابه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab Al-Qur'an bahwa hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali bercerai-berai. Salatul jamaah نموذج ونوع من أنواع الاجتماع لهذه الأمة. Dan salat berjamaah adalah merupakan model contoh dengan pertemuan daripada umat ini. Salatul Jum'ah mazhar min mazahir al-Islam fi ijtima' al-ummah. Demikian juga salatul Jum'ah merupakan tampak lambang dari pertemuan umat Islam. Wa ijtima' al-muslimin fil a'yad wa tahni'at ba'dhum li ba'd tahni'ah barakah min barakati hadhihi al-ummah. Demikian juga pertemuan kita di hari raya dan kita saling mengucapkan hari raya, selamat hari raya kepada saudara-saudara kita Islam. Ini merupakan pertemuan daripada barakah umat ini. وكذلك يأتي أكبر نماذج الاجتماع في عرفة عندما تجتمع الأمة لتنال المغفرة والبركة وكذلك مثلها في المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. Dan yang paling agung adalah pertemuan ketika umat Islam semuanya berkumpul di padang Arafah untuk mendapatkan barakah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pertemuan mereka di Madinah Munawwarah bersama di kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan tanda-tanda pertemuan dan persatuan umat Islam. وهذا هو الاجتماع المحمود في مظهره العام. Dan inilah pertemuan yang terpuji dari lambang-lambang secara umum. لكن هناك اجتماع آخر وهو اجتماع الأرواح واجتماع القلوب واجتماع الأفكار. Dan di sana ada pertemuan yang lain, yaitu persatuan hati kita atau pertemuan hati kita, pertemuan ruh kita dan pertemuan daripada fikiran kita. وفي هذا يقول سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فالاعتصام الأول اجتماع والثاني سلامة قلوب واتحاد أرواح بين المؤمنين والمسلمين. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaknya kalian mengingati nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepada kalian, yang mana kalian dulu bercerai-berai, kemudian Allah Subhanahu wa taala allafa baina qulubikum, artinya disatukan, disaling cinta mencintai satu di antara yang lain. Ini adalah tanda adanya persatuan hati dan adanya satuan daripada ruh kita. Wal umam wasyu'ub tafarraqat bisabab asy-syaitan wal kufr, thumma ijtama'at bisabab al-anbiya'i war rusul. Dan para suku bangsa-bangsa terdahulu mereka bercerai-berai disebabkan karena godaan dari syaitan dan kekufuran. Kemudian datang para nabi dan para rasul menyatukan hati mereka dan menyatukan roh-roh mereka. Walihada ya'muruna maulana idza ijtama'na wa jalasna an nadhkur ni'mat Allah wa ni'matullahi 'alaina
كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Maka untuk itu setiap kali kita bertemu, kita hendaknya mengingati nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan kita adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ni'matullahi wa dzikruhu kadzalika fi dzikri nabiyhi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Nikmat kita yang Allah berikan kepada kita selain kita mengingati menama Allah Subhanahu wa taala dan juga menyebut di dalamnya adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana an-nasu a'da'an bil kufri wal jahiliyah falamma ja'a al-islam ijtama'u bi barakatin nabi Muhammad. Maka zaman dahulu orang itu pecah belah karena kekufuran dan kejahilian mereka, maka dengan diutusnya Nabi besar Muhammad SAW, maka mereka disatukan dengan panji Islam. Fa'allafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka Allah Subhanahu wa taala satukan dan cinta kasihkan hati di antara kalian, maka dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kalian menjadi bersaudara. Wa tafarruq wal ikhtilaf bainal muslimin يشير إليه الحق سبحانه وتعالى بأنه وكنتم على شفا حفرة من النار بالاختلاف فأنقذكم منها بالنبي محمد. Maka tafarruq yakni perpecahan dan perkelahian dan perselisihan yang disebutkan di dalam isyarat ayat Allah Subhanahu wa taala, kamu dulu berada di pinggir jurang api neraka. Kamu sudah berada di pinggir jurang api neraka, yaitu apa? Tafarruq, adanya perpecahan dan perkalian itu adalah seperti berada di pinggir api neraka. Kemudian fa'aqadakum minha, yaitu datangnya Nabi Muhammad SAW, kalian diselamatkan dari perpecahan dan perselisihan tersebut. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi, ay yubayyin lakum al-alamat, yubayyin lakum ad-dalalat, يبين لكم الشعائر، يبين لكم كل شيء لعلكم تهتدون، أي لا تضلوا في الزمان ولا تتغير عندكم المبادئ ولا تتغير الأفكار ولا تتغير المحبة ولا تتغير المودة، فأنتم بعد مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم صرتم على نمط وعلى طريق وعلى منهج سديد سليم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup ayat itu dengan mengatakan kadzalika yubayyinu lakum ayatihi. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kalian ayat-ayat. Apa yang dimaksud ayat-ayat? Yaitu tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kemudian dalil-dalil, kemudian kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita merupakan tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kamu cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jangan sampai kamu keluar dari manhaj, jangan sampai kamu keluar dari pikiran kamu yang telah digariskan tadi dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat tadi. Wa hadha huwa at-tariqul mustaqim alladhi qala Allah Subhanahu wa taala fihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabila. Maka disebutkan dalam ayat yang lain bahwa hendaknya kamu mengikuti jalan yang lurus ini dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain, maka kamu akan tersesat daripada jalan-jalan itu dari jalan yang telah benar. Fa wahdatul Islam wa wahdatul ummah wa ijtima'ul kalimah laysat hiya haditha min al-hawadith al-jadida خلال 100 السنة أو 200 السنة وإنما هي عميقة التاريخ والزمان. Maka persatuan Islam, persatuan perkumpulan kita, dan demikian juga persatuan hati yang telah dibangun itu bukan merupakan satu hal yang baru, bukan hanya 100 tahun ini, tapi merupakan hal yang telah difondasikan sejak zaman dahulu dengan tarikh yang panjang. وأما الذي حدث في 100 السنة الماضية فهذا من عمل الشيطان في أمة محمد. Maka kejadian-kejadian kerusakan dan perselisihan yang terjadi di tahun-tahun yang kemarin ini dan sekarang ini merupakan dari bekas perbuatan syaitan atau amalnya syaitan. ولهذا يجب على كل مسلم وعلى كل أب وعلى كل أم وعلى كل معلم وعلى كل مسؤول أن يتنبه لأولاده من فتن الزمان ومحن الزمان. Maka untuk itu hendaknya diperhatikan setiap muslim, setiap ayah, setiap ibu, setiap guru, setiap ustadz hendaknya memberikan peringatan kepada orang-orang yang ada di bawahnya tentang fitnah zaman ini dan tentang hal-hal yang bahaya di zaman ini, sehingga mereka atau anak-anak kita tidak menyeleweng kepada jalan yang lurus. Fa inna syaitan ya'khudhu an-nasa kama ya'khudhu min al-ghanam al-qasiyah, ay kullu man
خرج من طريق سلفه وأهله أخذه الشيطان وأدخله في منهج آخر. Maka syaitan sebagaimana disabdakan Nabi SAW akan menerkam sebagaimana rombongan kambing apabila ada yang terlepas maka dia akan diterkam oleh serigala. Demikian juga syaitan apabila kita lepas dari jalan yang telah lurus digariskan para salaf kita akan diterkam oleh syaitan untuk keluar dari jalan yang benar. ولهذا فأنتم وآباؤكم وأسلافكم الذين أدخلوا الإسلام إلى هذه الجزيرة المباركة تنهجون منهجا سديدا سليما في كل شؤونكم ولا تتبعوا السبل التي تسمعونها فتفسد عليكم منهج السلف الصالح. Maka kamu wahai orang-orang Indonesia, kamu telah masuk Islam dari para salaf kita, kamu dan juga orang-orang tua kita dan juga para salaf kita yang telah memasukkan Islam di negeri ini, maka ikuti jalan-jalan daripada beliau-beliau tersebut, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Maka kalau kamu mengikuti jalan yang lain, maka kamu akan tersesat dan kamu akan mendapatkan bahaya. والذي يقع من أخطاء أو يقع من تجاوزات في سلوكنا أو في منهجنا أو في أساليبنا أو في زياراتنا أو في مواليدنا فهذا لا يخرجنا من الدين ولا يمكن أن يكون شركا في أمة محمد وإنما هو خطأ يجب أن يعالج بالحكمة والموعظة الحسنة. Maka kalau ada orang-orang yang mereka berselisih pendapat dan menuduh kepada kita bahwa apa yang telah dilakukan oleh orang-orang tua kita dan apa-apa yang telah diberikan manhaj kepada kita orang-orang tua kita dengan amalan-amalan maulid yang kita lakukan, dengan amalan-amalan zikir yang kita lakukan dan juga amalan-amalan yang telah digariskan orang-orang tua kita, maka itu semuanya tetap kita jalankan dengan baik dan orang-orang itu hanya salah dia dalam berpendapat dan tidak menjadikan dia keluar dari agama, maka kita tetap memegang teguh kepada itu untuk kita berikan peringatan dan berikan daripada nasihat yang baik supaya kembali pada jalan yang benar. فالذين يكفرون المسلمين ويحكمون عليهم بالشبهات هؤلاء قوم نسأل الله لنا ولهم هداية فقد وقعوا في خطأ عظيم وخطر جسيم في الدنيا والآخرة. Maka orang-orang yang mereka selalu mengkafirkan saudara Islamnya dan mereka yang selalu menuduh kesalahan bagi saudara-saudara Islamnya, maka mereka adalah orang berada di dalam terjerumus kesalahan yang besar dan bahaya yang besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus. ولذلك فعلاج هذه الظاهرة وهذه المشكلة تقتضي من شباب الأمة ومن أبنائنا وبناتنا أخذ طريق العلم الصحيح حتى لا يقعون فريسة وخطرا في هذه الدعوات التي تفرق بين الأمة. Maka untuk mengobati permasalahan dan penyakit ini adalah dengan cara bagaimana pemuda-pemudi kita untuk belajar ilmu yang benar, sehingga dengan ilmu yang benar tersebut akan bisa mengobati dan tidak akan menjaga mereka dari penyelewengan-penyelewengan yang salah tersebut. نحن لا ننازع أحدا في دعوته، من أراد أن يتخذ له دعوة فليأخذ، لكن أن يغير منهجنا أو يدخل في أبنائنا أو يغير طريقتنا فهذا أمر غير مقبول. Kita tidak akan menyalahkan atau kita tidak merebut cara-cara dakwah mereka. Silahkan mereka dengan dakwah apa yang mereka carakan, tapi kalau mereka berusaha untuk merubah manhaj kita, merubah tariqah kita dan merubah jalan kita, tidak mungkin ada jalan itu. Kita tidak akan beli jalan untuk itu sehingga kita tetap berada di dalamnya. فقد كان في الإسلام مذهب أبي حنيفة يخالف مالك ومالك يخالف الشافعي والشافعي يخالف أحمد بن حنبل ولكنهم لم يصطدموا ولم يقتتلوا ولم يكفر أحدا منهم أحد. Sudah zaman dahulu ada perbedaan pendapat di antara para mazhab, bahwa Imam Malik berbeda pendapatnya dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, demikian juga Imam Hanafi berbeda dengan pendapatnya Imam Ibn Hanbal, dan mereka saling berselisih, berbeda pendapat satu dengan yang lain, namun mereka tidak bertabrakan dan mereka tidak bermusuhan dan mereka tidak perang satu dengan yang lain. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. Dan semuanya ini datang dari Nabi SAW, diambil semuanya, pusatnya, sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin mengambil dari yang banyak dari lautan atau mengambil sedikit daripada sungai-sungai yang ada. ونحن لا نريد أحدا يعتقد أننا نقف ضد أحد في هذه الدنيا ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.
Dan kita punya prinsip bahwa kita tidak akan memusuhi dan memerangi siapa saja yang dalam lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. فكلمة التوحيد جامعة لكل البشرية ومن مات عليها بأي مذهب دخل الجنة. Maka kalimat tauhid tersebut mengumpulkan semua manusia ya dalam satuan bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam mazhab apapun juga, dalam apa yang mereka kerjakan, mereka akan mati dan satu saat dia akan masuk surga. ومن شتم أو طعن أو كفر أو شرك مسلما بعد قوله لا إله إلا الله فقد خالف الطريق ووقع في الحرج على نفسه في الدنيا والآخرة. Maka siapa saja yang telah mengkafirkan orang telah mengucapkan la ilaha illallah, atau memusyrikkan orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, atau mencaci maki terhadap apa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka adalah satu kesalahan yang besar dan satu kekeliruan yang sangat besar, dan mereka telah keluar daripada manhaj yang benar. فالأمة المحمدية كلها ناجية وإلى الجنة إلا من أبى. Dan semua umat Nabi Muhammad SAW mereka semuanya akan masuk dalam surga, dan kecuali orang yang menolak surga. وهناك من يعتقد أنه هو صاحب الفرقة الناجية وبقية المسلمين في النار. Ada orang yang berpendapat bahwa kalau orang itu punya firqah tertentu, dia pegang teguh dengan firqahnya dan menganggap muslimin yang lain yang tidak sesuai dengan firqahnya, mereka adalah semua ahli neraka. ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Mereka berdalil dengan sabda Nabi SAW bahwa akan pecah belah umatku dengan 73 golongan, satu masuk surga dan yang lainnya 72 masuk neraka. وهذه الواحدة كما قال رسول الله ما أنا عليه وأصحابي. Dan yang satu itu sebagaimana sabda Nabi SAW, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang mengikuti jalanku dan mengikuti jalan sahabatku. وما كان عليه النبي وأصحابه كلمة التوحيد. Yang mana apa yang telah dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabat maknanya adalah kalimat tauhid. وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عدم انتشار الربا. Dan apa yang telah dijalankan Rasulullah dan para sahabatnya, mereka semuanya tidak akan masuk dalam riba. وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم التزام المرأة بالقيم والأخلاق. Semua apa yang dijalankan Rasulullah dan para sahabatnya mendidik para anak-anak wanita mereka dalam akhlak. وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عدم تدخل الكفار في شؤون المسلمين. Dan apa yang dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, mereka semuanya menolak apa saja kehidupan dan cara hidupnya orang-orang kafir di tengah-tengah orang Islam. ولهذا يجب أن نعرف الحديث المشار إليه بالتفصيل الصحيح كما ذكر أهل العلم أن قوله صلى الله عليه وسلم افترقت بنو إسرائيل 72 فرقة وتفترق أمتي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Maka hendaknya mentafsirkan hadis itu dengan tafsir yang benar, dan memahami hadis dengan hadis yang benar, dan membaca dengan yang teliti, jangan sampai keliru di dalam berpendapat. Nabi SAW bersabda bahwa akan pecah Bani Israel 72 golongan, dan akan pecah umatku 73 golongan, yang satu surga, yang lainnya masuk neraka. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم 73 فرقة. Maka umatnya Nabi Muhammad SAW ada 73 golongan. قسم منها أمة الدعوة. Ada dua bagian, satu bagian yang disebutkan umat dakwah, yaitu umat yang akan kita dakwahi. وهم الذين جاء النبي عليه الصلاة والسلام من زمنه إلى اليوم وهم في عصره ممن لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله. Ya, maksudnya di situ adalah umatud dakwah sejak zaman Rasulullah dulu diutus sampai sekarang, mereka masih dalam kekufuran, belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah. وهؤلاء كلهم كما وصف النبي 72 فرقة كلها في النار. Dan itulah yang disebut Nabi SAW 72 golongan yang belum masuk Islam, belum mengucapkan la ilaha illallah, semuanya itulah masuk neraka. لأنها لم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Karena mereka belum bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. أما أمة الإجابة وهم الذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله فكلهم في الجنة إلا من أبى.
Dan golongan yang kedua adalah umat Rasulullah, golongan kedua adalah umatul ijabah. Tadi umatul dakwah, sekarang umatul ijabah. Umatul ijabah adalah satu, yaitu mereka yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka mereka semua adalah ahlu surga kecuali orang yang menolak surga. فالذين يتحيلون على أمة محمد ويفسرون الأحاديث على غير موقعها إنما يريدون الفتنة في أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Maka siapa saja yang mentafsirkan hadis ini dengan cara apa yang mereka pendapat, dengan cara yang tidak benar, yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Nabi SAW, dan menganggap bahwa umatnya Rasulullah pecah seperti yang dianggapkan orang sekarang itu, maka mereka adalah masuk di dalam kesalahan, dan mereka berusaha untuk menjadikan fitnah di tengah-tengah umatnya Nabi SAW. ونحن ندعوكم إلى ما دعاكم إليه آباءكم وأسلافكم من غير تغيير ولا تبديل. Maka kami mengajak kalian untuk kembali kepada cara yang telah dilakukan oleh para salafun salihin daripada orang-orang tua kita. Tidak ada perubahan sama sekali dan tidak ada menambah ataupun mengurangi. وإذا ما كان هناك خطأ في زيارة أو في أمر من الأمور أو في أمر بالمعروف أو نهي عن منكر أو سلوك في حياتنا فإن معالجة الخطأ لا تكون بالخطأ وإنما معالجة الخطأ بالصواب وهو الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. Maka apa saja yang telah kita lakukan seperti ziarah ataupun manhaj atau tariqah yang kita lakukan, dari apa saja yang dilakukan oleh para orang-orang tua kita telah pegang teguh dengan itu dan tidak akan kita berubah sama sekali. Dan apabila ada kesalahan yang terjadi di kalangan saudara-saudara kita Islam, kita tidak boleh mengobati dengan kesalahan. Kesalahan tidak bisa diobati dengan kesalahan, tapi kesalahan diobati dengan cara yang benar, maka mengikuti dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala dengan hikmah dan mau'izatul hasanah. وقد ضمن لنا النبي صلى الله عليه وسلم سلامة الأمة من الشرك المؤدي إلى الخلود في النار. Dan Rasulullah SAW telah menjamin dengan lisan beliau bahwa umat Islam telah dijamin Nabi SAW tidak akan terjerumus kepada syirik dan mereka tidak akan masuk neraka selama-lamanya. Faqala alaihi salatu wassalam, lastu akhsha alaikum asy-syirk walakin akhsha alaikum ad-dunya an tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakat man kana qablakum. Rasulullah SAW bersabda, aku ini tidak takut kepada kalian kalau kalian ini terjerumus kepada syirik, tetapi yang aku takuti kepada kalian adalah kalian terperdaya dengan dunia sehingga kalian berebut-rebut dengan dunia sehingga kalian akan dihancurkan oleh Allah sebagaimana dihancurkan umat yang terdahulu. Falladhi yaduru bainal muslimin laysa tajdidun lit-tauhid wa innama yaduru bainal muslimina tanafusun 'ala ad-dunya wa 'ala al-jahati wa 'ala al-madahir. Sebenarnya yang terjadi di antara permasalahan kita muslimin ini bukan mempermasalahkan tentang tauhid sebenarnya, tapi inti sebenarnya adalah karena sebab dunia. Sebab dunia mereka berpecah belah dan mereka berlomba-lomba tentang dunia sehingga mereka hancur sebagaimana hancurnya umat terdahulu. Lianna an-nabiyya qad dhamina lana nahnu ummat Muhammad annana bura'a'u min asy-syirk ba'da an ja'a an-nabiyyu bi hadhihi al-kalimati al-'azimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka dengan Nabi SAW, Rasulullah SAW telah tenang hatinya dan Rasulullah jamin diri kita muslimin akan terbebaskan daripada kesyirikan setelah kita telah mengucapkan dengan dibawa Nabi SAW kalimat la ilaha illallah, maka kita terbebas daripada kesyirikan. Lakin alladhi yaqa'u fil ummah ifratun wa tafrit ay jafa'un wa ghulu. Tetapi yang terjadi pada umat sekarang ini permasalahan adalah ifratun wa tafrit, yaitu sangat dingin sekali atau sangat panas sekali, ya, diam sekali atau terlalu berlampaui batas. Fal ifratu al-mahabbatu allati tukhrijul islama wal muslima an haddil adab, yaitu ya, ifrat artinya orang yang mana menjerumuskan muslimin sampai mereka keluar daripada luar batasnya. Wa tafritu alladhi yakunu la yu'minu aslan bi anna fil ardi waliyan wala rajulan salihan, yaitu orang yang tafrid adalah mereka memang hatinya tidak ada yakin dan tidak ada iman sama sekali bahwa di bumi ini tidak ada wali dan tidak ada orang soleh sama sekali. Wa hadzal amru qad waqa'a fil yahudi wan nasara min qabl. Dan kejadian seperti ini telah terjerumus Yahudi dan Nasrani pada zaman dahulu.
وانتقل إلى الأمة الإسلامية كصراع خلال 100 السنة الماضية. Dan telah umat Islam terpengaruh dengan pemikiran tersebut sehingga kita pecah belah seperti itu hanya terjadi beberapa waktu tahun yang ini. وإلا لم تكن أمة محمد تعرف مثل هذا الصراع والاختلاف. Padahal zaman dulu tidak ada terjadi pada umatnya Nabi SAW adanya perkelahian dan adanya perselisihan pada mesti seperti ini. وكان العالم العربي والإسلامي يعيش فيه المذاهب على تعايش وأخوة ويعيش فيه المتنازعون في الأفكار على أمان ومحبة ولا يحصل بينهم اختلاف إلا في النادر. Zaman dulu muslimin dan juga dunia Arab tidak pernah terjadi perselisihan. Mereka berbeda madhab, mereka berbeda manhaj, mereka berbeda apa-apa dari kehidupan mereka, tapi mereka saling toleransi satu dengan yang lain. Mereka bersatu dengan yang lain dan kasih sayang yang lain. Tidak ada perselisihan di antara mereka kecuali akhir-akhir sekarang ini terjadi. لذلك يجب أن تحافظوا على ما ورثتموه من آبائكم وأهلكم من حسن الظن في بعضكم البعض. Maka hendaknya kalian mewariskan apa yang telah diberikan kepada para salaf kita dan orang-orang tua kita, yaitu sifat husnudzan kepada saudara-saudara kita Islam satu dengan yang lainnya. وإذا سمعت من يتكلم بكلام لا يليق في الصالحين ولا يليق في أولياء الله المقبورين أو الأحياء فينبغي أن تدفع ذلك بالتي هي أحسن. Maka kalau ada orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa mereka mencaci maki atau tidak yakin kepada orang-orang saleh, kepada para wali-wali Allah dan orang-orang tua-tua kita, maka hendaknya kita memberikan kepada mereka pengetahuan yang dengan hikmah, yang bijaksana, dengan sampai terjadi perselisihan. Qala ta'ala idfa' billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, balaslah perbuatan jahat itu dengan yang lebih baik, maka orang-orang yang tadinya menjadi musuh-musuh kamu akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kawan-kawan kamu yang setia. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Orang tidak mampu bersifat seperti itu kecuali orang-orang yang sabar, dan tidak bersifat seperti itu kecuali orang-orang yang akan mendapatkan anugerah yang besar. Kam 'adad asy-syu'ub al-muslimah allati dakhalat al-islam bi uslub as-salaf as-salih min ahli as-sunnah wal jama'ah wat tasawuf. Coba kita pikirkan berapa banyak suku bangsa telah masuk Islam dari barakah perjuangan para salafus saleh dalam ahlu sunnah wal jamaah dengan manhaj tasawuf. Wa kam miqdarul ummati allati fasadat wa tanaza'at ba'da an dhaharat hadhihi al-afkar al-jadidah. Dan kita bandingkan berapa banyak sekarang ini orang-orang yang rusak, yang memiliki pemikiran-pemikiran yang baru setelah terjadi fitnah atau pemikiran yang baru pada zaman sekarang ini. إذن يجب علينا كمسلمين ألا نفرق بعضنا البعض وخاصة من يريد أن يسلم في الدنيا وأن يسلم في الآخرة. Maka hendaknya wajib tiap-tiap Islam jangan sampai kita mengobar-ngobarkan perselisihan dan perdebatan di antara kita, khususnya bagi orang yang kepingin selamat di dunia dan selamat di akhirat. Wal-Qur'an yaqul innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Dan Al-Qur'an telah mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara, dan hendaknya satukan atau damaikan perselisihan di antara kamu. Man arada an yusliha ummat Muhammad ta'awanna ma'ahu fi islahil mujtama'. Maka barang siapa yang berkeinginan untuk mendamaikan perselisihan dari umat Muhammad, mari kita bekerja sama untuk menyelesaikan daripada permasalahan ini dengan damai. ومن أراد أن يخطب في المساجد والمنابر فيكفر أمة محمد ويشتم أولياء آل البيت والصالحين فنحن لا نقبل منه ذلك ويمكن أن نبرز حقيقة هذه المذاهب وأصولها. Dan siapa yang naik mimbar pidato atau ceramah di mimbar-mimbar dengan mencaci maki para wali dan mencaci maki daripada ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan mau berbuat seperti itu, dan mereka adalah orang-orang yang akan menjadikan fitnah pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Bal wa yumkinu an najida fi ahaditsin nabi sallallahu alaihi wasallam ma yu'arrifana bil fitani wa ru'usiha wa man yaqumu biha wa masirihim fid dunya wa masirihim fil akhirah.
dan orang yang seperti itu nanti akan tampak daripada hakikat manhaj mereka. Dan Rasulullah SAW telah memberikan isyarah kepada kita siapa yang sesungguhnya yang mengobarkan fitnah sesungguhnya, dan siapa kepala mereka, dan apa perbuatan mereka dan sifat-sifatnya telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Lakinna dinana dinal adabi wal ihtiram, falidhalika lan natakallama ala ahadin bi'ainah. Maka karena agama Allah Subhanahu wa taala adalah agama adab dan agama ihtiram, menghormati orang lain, maka kita tidak mau berbicara dengan secara langsung untuk menduduh mereka karena adab dan akhlak kita. Lakinna nad'ukum antum syu'ub al-ummah alladhina akhadtum al-ilm an abaikum wa aslafikum fi hadhihi al-juzr al-mubarakah alla ta'batha bikum al-ahwa aw ta'khudha bikum al-afkar fi syarqin aw gharbin aw ay sifatin min as-sifat. Tapi saya ngajak kepada kalian, wahai orang-orang yang ada di sini, yang kamu ini telah masuk Islam dari jalannya para salafun saleh yang telah aman dan bagus seperti ini, jangan sampai kalian mau mengambil fikiran yang kanan atau yang kiri, yang dari barat atau dari timur, yang menyelewengkan kalian dari manhaj yang telah digariskan oleh orang-orang tua kita, sehingga kamu akan terjerumus. Wa yajibu an tu'allimu abna'akum wa banatikum في المعاهد العلمية الشرعية التي تعلم الأبناء والبنات العلم بالسند المتصل. Dan wajib bagi kalian untuk mengajarkan kepada anak-anak laki dan perempuan kalian, kepada di pesantren-pesantren dan di majelis-majelis ilmu, tentang mengambil ilmu dengan ilmu yang bersanad muttasil, menyambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlul baitil kiram was-sahabatul a'lam wa man irtabata bihim hum haulai ahlus sanadil muttasil. Dan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat yang mulia, beliau adalah orang-orang yang mengambil ilmu sejak sanadnya menyambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memiliki manhaj yang benar yang sanadnya menyambung. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يرث هذا العلم أو هذا الدين من كل خلف عدوله. Dan telah disabdakan Nabi SAW akan mewarisi ilmu ini orang yang akan datang yang memiliki sifat udul. Fal-udul humul ladzina la yaqa'una fi dhammi wa la taqa'u aydihim fi dam. Orang yang udul itu disifatkan Nabi SAW orang yang lesannya tidak ada dam, lesannya tidak caci maki, dan tangannya tidak dam, artinya tangannya tidak mengadakan penumpahan darah. مثل الأولياء التسعة الذين نشروا الإسلام في هذه البلدة ومن جاء من بعدهم من العلماء الصالحين الذين نشروا الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا هو مسلك الدين وهذا هو مسلك الأمة وهذا الذي يجمع أمة محمد على الخير. Dan sebagaimana yang telah dicontohkan dan dilakukan oleh para wali songo yang datang ke sini mendakwahkan agama, dan mereka berjalan dengan cara yang benar, dengan manhaj yang benar, dengan akhlak yang benar, dengan cara yang menyelamatkan daripada umat ini dan menyatukan daripada umat ini. Dan juga ulama-ulama yang datang setelah Wali Songo melanjutkan kerja dakwah beliau, itulah cara yang selamat, itulah cara yang benar yang mesti kita ikuti. Walamma kana aba'ukum wa aslafukum ahla husni dhannin kana fihim katsirun min al-awliya was-salihin wa ahli al-karamat wa kadzalika infi'al ad-dhawahir. Dulu ayah-ayah kalian dan orang-orang tua kalian karena hatinya bersih dan mereka punya husnudzan, maka beliau itu tampak dalam dirinya karamah dan memiliki kelebihan-kelebihan yang hebat sekali karena kebersihan hatinya, sehingga di tengah-tengah depan orang mereka tahu kebenaran dan karamat yang beliau miliki. Amma fi zamanikum kadzdzaba an-nas bi karamatil awliya was-salihin wa lam ya'udu yusaddiquha. Dan pada zaman kita sekarang ini banyak orang-orang yang mereka mendustakan dengan karamahnya orang-orang salihin dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun para wali-wali Allah tidak berkeinginan juga untuk diyakini kepada mereka. Falamma lam yusaddiqu bi karamatil awliya ja'alahumullah yusaddiquna bi karamatil kuffar. Dan orang-orang sekarang ini anehnya tidak percaya dengan karamahnya para wali-wali Allah, tapi mereka percaya dengan karamahnya orang-orang kafir, yaitu dengan munculnya HP dan ilmu teknologi yang ada. Alaysa hadha sun'ul kafir laysa sun'ul muslim? Bala, innahu sun'ul kafir. Walidzalika 'azzamna sina'atal kafir wa hiya hadid aw mawad wa nasina islah qalbi Allah ta'ala li 'abdihi al-mu'min.
Dan kita sekarang ini yakin dan membesarkan dan mengagungkan, dan kita heran, takjub dengan apa yang dilakukan oleh orang kafir. Bukankah ini besi katanya? Dan begini adalah satu hal yang baru, tetapi kita besarkan dan kita agungkan. Kita lupa untuk membenarkan dan membersihkan hati kita, sehingga kita tidak bisa mendapatkan apa yang besar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. ألسنا نصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب. Bukankah kita telah percaya dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa sesungguhnya ketahuilah bahwa dalam jasad manusia ini ada segumpal darah. Apabila segumpal darah ini baik, akan baik seluruh daripada tubuh manusia. Dan itulah ketahui segumpal darah itu adalah hati. Kalam yaqul an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Sebagaimana sabda Nabi SAW juga yang lain, hendaknya kalian takut dengan firasatnya orang-orang beriman, karena mereka memandang dengan cahayanya Allah. Alam yaqul an-nabiy sallallahu alaihi wasallam في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Apakah kamu tidak membaca hadis Nabi SAW yang disebutkan Nabi SAW bahwa terus menerus para hamba-hamba itu mendekatkan kepadaku sampai mereka melaksanakan sunnah-sunnah dari Nabi SAW, sampai aku Allah mencintai mereka. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. Apabila aku mencintai hamba itu, maka aku menjadi telinga dia ketika dia mendengar. Dan aku akan menjadi matanya dia ketika dia melihat. Dan aku akan menjadi tangannya ketika dia menggapai. Dan aku Allah akan menjadi kakinya dia ketika dia berjalan. Dan apabila hamba itu minta, pasti aku beri. Dan apabila dia berlindung kepadaku, aku akan lindungi. Haulaihum awliyaullah as-salihun. Itulah yang dimaksud daripada wali-wali Allah yang saleh. Haulai alladziina 'arafathum biladukum wa 'arafahum al-'alam kulluh min ahli al-bait wa man ahabbahum. Itulah orang-orang yang mengetahui hakikat daripada kehidupan ini, dan mengetahui Allah Subhanahu wa taala, dan mengetahui kejadian alam semesta ini dari ahli bait Nabi SAW sampai hari kiamat. Wal yawm nahnu la nahtaju ila al-karamat. Tapi pada hari ini kita tidak berhajat kepada karamat. Karena an-nasa ihtazzat 'indahum al-'alaqatu bi abaihim wa ajdadihim بسبب كثير من الاختلافات والتعليم الذي يبعدهم عن منهج السلف. Tapi kenapa tersebut sekarang orang tidak mau butuh kepada karamat? Disebabkan hati orang-orang sekarang ini benci kepada ayah-ayahnya, benci kepada jalan-jalan para salafnya. Disebabkan karena apa? Disebabkan pikiran dari kanan dan kiri, dari luar yang mempengaruhi otak mereka, sehingga mereka sendiri benci dengan ayah-ayah dan orang-orang tua mereka. Hatta inna ahadahum yawman min al-ayyam iltaqaitu bihi faqala li antum ya ala Hadramut karamatukum akbar min karamatil anbiya. Sampai aku pernah bertemu dengan salah satu mereka, dia mengatakan, kamu wahai Hadramut, karamah kamu sepertinya kamu besar-besarkan, lebih besar daripada karamahnya para nabi. Qalaha ala sabil as-sukhriyati wat tahakkum. Dia mengucapkan tersebut dalam ucapan dengan nada menghina dan merendahkan. Qultu lahu ala tusaddiq bil karamah? Kemudian aku bertanya kepada mereka, apakah kamu tidak percaya dengan karamah? Bisarf an-nazar in kanat fi ahli Hadramut atau kanat fi al-Hijaz atau kanat fi ay balad min al-buldan. Apakah kamu tidak percaya dengan karamah yang ada baik yang ada di Hadramut atau yang di Hijaz atau di negeri-negeri yang lain? Maryam as-Siddiqah radhiyallahu taala anha ظهرت عليها الكرامة وعمرها 7 سنوات. Bahwa Siddiqah Maryam. Sayyidatina Maryam, beliau telah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala karamah ketika beliau umurnya 7 tahun. Qala subhanahu wa ta'ala fiha kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan. Yaitu sebutkan Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika Zakaria setiap kali masuk ke biliknya Maryam, maka didapati di situ ada rezeki. Alaysa Zakaria nabi? Bukankah Zakaria itu nabi? Wa hadhihi salihah waliyah, dan ini adalah wanita salihah yang disebut waliyah. Fa kaifa yakunu an-nabi yastaghrib fi suluki mar'atin saghiratin yujri Allahu laha hadzal amr? Bagaimana seorang nabi yang beliau heran terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan seorang wanita salihah yang sedikit, yang kecil istilahnya, telah nampak kepadanya karamah.
قال يا مريم أن لك هذا Sehingga Nabi Zakaria bertanya, wahai Maryam, dari mana kamu dapatkan rezeki ini? لأن باب المكان مفتوح مغلق ومفتاحه معه. Karena Sayyidina Zakaria tahu bahwa pintunya Maryam itu ditutup dan kuncinya ada di tangannya beliau. ولا يدخل عليها أحد على الإطلاق. Maka tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk ke biliknya Maryam. فقالت هذه الفتاة الصغيرة لهذا النبي إنه من عند الله. Maka Maryam yang masih kecil mengatakan kepada Nabi, ini datangnya dari Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa hisab. Alaysat hadhihi karamah? Bukankah ini merupakan karamah? Alaysat hadhihi karamah fi imra'ah? Apakah ini bukankah karamah ini datang kepada seorang wanita kecil? Walaysat hatta mar'atan kabira umruha 7 sanawat. Bukan wanita yang besar, umurnya baru 7 tahun. فهذا الذي يقول أن كرامات بلد الفلان مثل أكبر من كرامات الأنبياء، هذه كرامة مريم عليها السلام احتار فيها نبي الله الذي يربيها. Itulah sebagaimana dikatakan bahwa karamahnya negeri fulan ataupun negara fulan melebihi daripada karamahnya anbiya. Ini di dalam Al-Quran disebutkan bahwa karamahnya Maryam, seorang wanita kecil, membuat herannya Nabi Zakaria. لأن الكرامة ليست مجدا لأحد أو مرتبة له فقط. Karena karamah itu bukan merupakan tingkatan tertentu pada seseorang ataupun merupakan kedudukan orang tertentu. وإنما هي إشارة للالتزام بالعمل الصالح. Tetapi itu merupakan isyarah ataupun kabar gembira bahwa orang itu telah berjalan kepada amal yang saleh. وإلا فإن السحرة يعملون أعمالا غريبة. Juga kita lihat bahwa para tukang sihir pun memiliki kerjaan-kerjaan yang aneh juga. وفي عصر موسى عليه السلام حولوا الوادي كله إلى ثعابين وإلى عقارب لأجل إرهاب الناس. Bahkan juga di zamannya Nabi Allah Musa alaihissalam, para tukang sihir mereka bisa merubah senegeri. Di kampung-kampung terjadi berbagai macam adanya ular-ular dan adanya kalajengking yang tersebar luas di negeri tersebut. Qala ta'ala saharu a'yunan nas wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin 'azim. Telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka telah mensihir mata-mata manusia sehingga mata-mata mereka melihat perubahan-perubahan yang terjadi dan mereka memiliki sihir yang besar. Lihada hazama Allah taala as-saharah wal kuffar bil ayatil 'uzma mithla 'asa Musa alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala serbu dan mereka Allah hancurkan tukang-tukang sihir ini dengan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, sehingga hancurnya pemikiran orang kafir dan tukang-tukang sihir. Fanahnu nuhibbu awliya Allah as-salihin wa narju Allah taala an yaj'alna ma'ahum wa minhum wa fihim. Maka kita inilah orang-orang yang cinta kepada para awliya as-salihin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama-sama beliau.